Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa yakin kalau cara ibadah kita itu sudah benar? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah bareng fondasi hukum Islam atau fikih pakai panduan dari sebuah kitab klasik yang ringkas tapi wah pengaruhnya besar banget. Dan inilah kitabnya, Manhajus Salikin. Syekh As-Sa'di ini menyusunnya dengan sangat padat, fokus ke masalah-masalah yang paling penting aja buat kehidupan seorang muslim. Anggap aja ini semacam peta jalan yang praktis banget buat kita memahami dan mengamalkan ajaran Islam di keseharian. Ini kan pertanyaan utamanya ya, dengan detail ibadah yang begitu banyak, kita harus mulai dari mana coba? Pertanyaan inilah yang bikin panduan sistematis seperti ilmu fikih jadi, ya penting banget, karena ia memberikan kerangka dan jawaban yang jelas. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham petanya dulu. Syariat Islam itu kan luas sekali. Nah, fikih ini ilmu yang bantu kita buat navigasi di dalamnya dengan benar. Biar kita tidak salah arah dalam perjalanan spiritual kita. Jadi fikih itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, fikih itu ilmu yang ngebahas hukum-hukum syariat yang sifatnya praktis, yang kita amalkan sehari-hari. Dan dasarnya jelas, Al-Quran, Sunnah, kesepakatan ulama atau ijma, dan analogi yang benar atau kias. Jadi ini bukan sekedar daftar boleh dan tidak boleh, tapi ilmu untuk ngerti gimana dan kenapa dibalik setiap amalan. Nah, setelah kita tahu fikih itu apa, kita perlu ngerti legenda atau kunci buat baca petanya. Soalnya, setiap tindakan yang kita lakuin dalam hidup ini, itu ada nilainya masing-masing di mata syariat. Biar gampang, coba deh bayangin kita punya sebuah kompas moral. Setiap perbuatan kita itu pasti akan mengarah ke salah satu dari 5 kategori hukum ini. Ini ngasih kita panduan yang super jelas tentang apa yang harus kita kejar dan apa yang harus kita jauhi. Arah yang pertama adalah wajib. Ini perintah mutlak, nggak bisa ditawar. Kalau kita lakukan, dapat pahala. Kalau ditinggalkan, ya ada konsekuensinya, kita dihukum. Contoh paling gampangnya ya salat 5 waktu. Di kutub yang berlawanan dari kompas kita, ada haram. Ini larangan tegas. Kalau dilakuin, dapat hukuman. Tapi yang keren, kalau kita meninggalkannya karena taat sama Allah, itu justru dihitung pahala. Berikutnya, sunnah. Ini adalah amalan yang dianjurkan. Dikerjakan dapat pahala tambahan, tapi kalaupun enggak, ya enggak apa-apa, kita enggak dihukum. Anggap aja ini cara kita buat upgrade ibadah kita jadi lebih sempurna. Kebalikannya sunnah ada makruh. Ini sesuatu yang dibenci atau lebih baik dihindari. Melakukannya sih nggak bikin kita dihukum, tapi meninggalkannya justru dapat pahala. Ini adalah area di mana kita dianjurkan untuk selalu memilih yang lebih baik. Dan yang terakhir, mubah. Artinya diizinkan. Ini mencakup sebagian besar aktivitas kita sehari-hari. Makan, kerja, istirahat. Pada dasarnya netral. Tapi disinilah letak keindahannya. Dengan niat yang benar, hal yang mubah bisa jadi bernilai ibadah. Misalnya, makan biar kuat ibadah. Jadi, ini dia rangkumannya. Wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. 5 kategori ini adalah kerangka dasar untuk kita menilai setiap perbuatan. Paham soal ini aja udah jadi langkah pertama yang krusial banget untuk hidup selaras dengan syariat. Oke, teorinya udah dapet ya. Kerangkanya udah kebayang. Sekarang, yuk kita pindah ke praktiknya. Sesuai banget dengan urutan di kitab Manhajus Salikin, aplikasi pertama dari fikih itu adalah bab tentang kesucian atau toharah. Kenapa ya toharah ditaruh di paling awal? Karena kesucian itu fondasi mutlak dari ibadah. Nggak mungkin kan kita bangun gedung di atas tanah yang kotor dan rapuh? Nah, sama. Tanpa fondasi yang bersih, bangunan ibadah kita nggak akan bisa berdiri. Ini titik awalnya. Di sini kita nemuin satu prinsip fikih yang fundamental banget. Hukum asal segala sesuatu di dunia ini itu suci dan boleh, kecuali ada dalil yang bilang sebaliknya. Prinsip ini, ini bikin hidup jadi lebih mudah dan menghilangkan banyak banget keraguan. Jadi, poin kuncinya itu ada di konsep hadas atau keadaan tidak suci secara ritual. Keadaan ini jadi penghalang buat kita ngelakuin ibadah-ibadah tertentu. Makanya, syariat ngasih panduan yang jelas banget gimana cara mensucikan diri dari hadas, baik yang kecil maupun yang besar. Coba lihat deh implikasi praktisnya. Waktu seseorang dalam keadaan berhadas, ada beberapa ibadah inti yang nggak boleh dilakukan, kayak sholat dan tawaf. Kalau hadasnya besar, larangannya nambah lagi. Nggak boleh baca Al-Quran atau berdiam diri di masjid. Ini nunjukin betapa pentingnya menjaga kesucian. Hadis ini kan ngegambarin Islam kayak sebuah bangunan ya. Nah, kita barusan meletakkan fondasinya, yaitu kesucian atau toharoh. Sekarang, saatnya kita mulai mendirikan tiang utamanya. Setelah toharoh, Manhajus Salikin langsung ngebahas kitab sholat. Ini logis banget. Sholat itu tiangnya agama,
pilar sentral yang nopang seluruh bangunan keimanan seorang muslim. Jadi, kita bisa lihat alur yang sangat terstruktur di sini. Fikih itu ngebimbing kita langkah demi langkah. Bersihkan dirimu dulu lewat toharoh, baru setelah itu dirikan sholatmu. Fondasi dulu, baru tiang. Inilah cara fikih membangun pemahaman dan praktik agama kita secara sistematis dan rapi. Tentu saja, ini baru permulaannya. Kerangka, wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah, ditambah konsep tohoro, ini tuh kayak kita dikasih kacamata baru buat melihat dunia. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda, waktu Anda mulai coba pakai kacamata ini di kehidupan sehari-hari, pertanyaan-pertanyaan baru apa yang muncul di benak Anda? Inilah awal dari perjalanan fikih yang seru dan gak pernah ada habisnya.